Kamu yang salah. Kamu yang salah. Kamu. 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 Kamu pokoknya. Apa itu perbuatan salah? Kebanyakan dari kita melihat perbuatan salah itu semata-mata sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, melanggar perjanjian, atau peraturan. Kalau ada perbuatan yang menurut kita salah, kita cenderung melihatnya ke belakang atau ke masa lalu, mencari pasal-pasal, fakta-fakta, saksi-saksi, dan bukti-bukti untuk menyalahkan, menuntut, menggugat, atau menghakimi. Padahal pekerjaan kita bukan penyidik seperti polisi, bukan penuntut seperti jaksa, bukan juga pemutus seperti hakim. Bagaimana perasaan kita kalau kita yang dipersalahkan, dituntut, digugat, atau dihakimi? Kita akan sedih, kecewa, marah, kesal, benci, bahkan dendam. Kita nggak mau punya perasaan negatif yang bikin kita nggak happy. Begitu juga dengan orang lain, mereka nggak mau dipersalahkan, dituntut, digugat, atau dihakimi. Apa yang terjadi bila di antara kita saling menyalahkan, saling menggugat, saling menuntut, saling menghakimi satu sama lain? Jelas bahwa kebencian ditambah kebencian maka akan ada dua kebencian. Kemarahan ditambah kemarahan akan ada dua kemarahan. Kesedihan ditambah kesedihan akan ada dua kesedihan. Intinya, hal yang negatif ditambah negatif tentunya akan menjadi lebih negatif. Keadaan ini membuat hubungan kita menjadi tidak harmonis dan membuat kita semua menjadi tidak bahagia. Kita semua sebenarnya saling terhubung satu sama lain. Kita semua terhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa, kita terhubung dengan manusia lainnya, dan kita terhubung dengan alam ruang hidup kita, tanah air Indonesia. Tidak ada satupun bidang kehidupan yang bisa berdiri sendiri. Semuanya saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sebenarnya, para pendiri bangsa telah merumuskan suatu pandangan hidup yang mengorientasikan kita untuk senantiasa menjalin kesaling terhubungan yang harmonis agar kita semua bisa bahagia. Pandangan hidup inilah yang sudah kita kenal dengan Pancasila. Dalam perspektif Pancasila, suatu perbuatan salah itu bukanlah semata perbuatan yang melawan hukum, melanggar perjanjian atau peraturan, melainkan perbuatan yang menghambat, merobek, merusak kesaling terhubungan yang harmonis hingga membuat kita menjadi tidak bahagia. Kesaling terhubungan yang robek, rusak, luka tersebut tentunya harus diperbaiki atau dipulihkan. Dan caranya tidak cukup diselesaikan hanya dengan perspektif backward looking. Kita perlu mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu suatu kesadaran akan pentingnya rasa dan sikap, kesaling tergantungan, kesaling pedulian, kekeluargaan, kebersamaan, kerjasama, atau gotong royong. Mohon maaf, kebanyakan dari kita belum menyadari nilai luhur tersebut. Kita masih sangat egois. Kita masih mau orang lain mengikuti kemauan kita. Kita ingin didengar, tapi nggak mau mendengar. Kita cenderung menggurui, menasehati, menyalahkan, menghukum, bahkan menghakimi orang lain. Kita harus berubah. Kita perlu merubah mindset kita. Semua orang memiliki kebutuhan mendasar, yaitu didengar. Semua orang pasti punya kekhawatiran dan harapan di masa depan. Kita perlu menjadi pendengar yang baik. Kita harus menjadi bangsa yang mengutamakan dialog, berempati, berpikir positif, forward looking, dan logik. Dan dialog menjadi efektif jika kita menyadari nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai luhur ini yang menjadi krusial untuk terus-menerus dibangun dan diaktualisasikan dalam segala bidang kehidupan.